Jadi gue tuh sebenarnya kan memang selama ini nggak bilang ke semua orang apa yang terjadi gitu loh. Gue udah terbukti salah. Iya. Gue udah nipu-nipu kan. Iya. Cara Om menangani kasus ini sama pengacara Om tuh gimana? Mau nanganin kasus ini Om? Ini emang ngaco banget nih emang podcast ini. Om jangan kelihatan bahagia gitu dong. Sedih! Oh, iya. Nangis! Oh, iya. Kenapa Om nangis Om? Lu yang nanya tadi. Nanyanya kemana-mana, gue bingung. Berkaitan dengan masalah Om nih kan. Sekarang kan zaman, iya zaman sekarang kan. Kok gue nggak tahu masalah gue? Mental health dipakai untuk alasan penindakan kriminal. Itu tanggapannya Om gimana? Sebut satu artis yang menurut Om itu public enemy. Uya Kuya. Oh. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gua Nino Kuya. Hari ini kita lagi di penempatannya Om. Siap, penempatan. Penempatan. Gue kayak berasa dapat jabatan baru, penempatan. Kita lagi bersama tamu spesial siapa Om? Perkenalkan diri. Nama gue adalah Nama panjang. Uya Kuya dan gue di interview sama Nino. Oke guys. Oke, guys. Ini kita mau melakukan podcast lagi guys. Podcast ngaco ya guys. Jadi Kok gue deg-degan ya? tenang. Aku nanti bakal kayak podcast biasa aja. Oh, Tapi gitu. ini biasanya kan podcast Uya Kuya tuh kan ngomong masalah mulu kan. Uya Kuya tuh. Masalah mulu nyari viral serius. Nyari viral dong. Ini kita podcast sans aja. Sans yang seru-seru aja, yoi. Iya. Om tapi nggak boleh menolak untuk menjawab. Tenang. Harus menjawab. Lu ngomong kayak begitu manggil gue Om, jadi kan gue tua banget. Apa dong panggilnya Kak atau Om nih? Bro. Bro. Sans aja bro. Sans aja bro. Bro. Skuy. Bro. Oke. First question ini. Gimana tanggapan Om nih terhadap King Uya Kuya dan Denis Carista melapor tentang masalah tahu kan masalah sekarang aja apa? Lagi masalah apa ya? Masalah Masalah dari apa dulu nggak kelar masalah. Nggak tahu tuh. MZ. Betul. Muhammad Zainal. Bukan dong. Inisial MZ itu. Lu yang pendapat gue? Ya tanggapannya Om, kalau Uya Kuya sama Denis udah ngelaporin tuh gimana tuh? Iya, tanggapannya adalah gua no comment. Harus dong. Gue bingung. Masalahnya boleh menolak jawaban. Iya juga sih, Iya cuma dong. masalahnya ini kan Iya. udah di jalur hukum. Jadi maksud gua biar orang-orang yang ada di ranah hukum yang menjawab gitu. Kalau dari guanya tuh berarti kalau dari cerita seandainya memang itu benar-benar terjadi, berarti gua harus lebih hati-hati itu. Kalau Om sendiri pernah nggak kena kasus gitu? Kayaknya gue pernah menipu deh. Kalau gue kalau gue bilang sih pasti ada yang kayak begitu tuh pasti ada. Cuman sejauh ini gue baik-baik aja jadi. Atau orang belum tahu? Oh sudah pasti. Sudah pasti gue simpan rapat-rapat kan. Intinya kalau sekedar tapi berdasarkan skala ya, kalau ini kan cukup besar kan skala. Iya bang. Kalau gua mungkin tidak sebesar itu, jadi ya dalam hal-hal kecil lah. Pasti ada yang kayak begitu-begitu. Cuman kayaknya gua udah cuek-cuek aja sekarang, no. Cek aja. Gimana? Kasusnya kan udah sampai Polda kan, udah sampai hukum kan. Jadi, ya kan sampai Polda. Aduh no, lu kalau sumuran gua tonjok lu. Ini masalah-masalah keluarga lu nanya ke gua. Harusnya gua yang nanya ke lu. Kan ini udah sampai atas kan. Oke. Cara Om menangani kasus ini sama pengacara Om tuh gimana? Mau nanganin kasus ini Om? Ini emang ngaco banget nih emang podcast ini. Serius? Cara gua menangani sama pengacara gua. Ya kalau gua serahin ke pengacara gua lah, gua nggak ngerti. Intinya gua pengen ngasih tahu kalau misalkan. Intinya gua pengen ngasih tahu kalau ini terjadi sama gua dan this is real. Jadi kayak supaya orang-orang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus gua gitu. Nggak ada lagi? Nggak ada, karena itu yang dilakukan Mas Uya menurut gua ya. Om bukan pengacaranya? Bukan. Jadi gua si Nino nih, gua bukan pengacaranya, gua lebih ke
apa namanya penyedia jasa layanan. Oh iya. Jadi faktor-faktor apa tuh yang ngebuat Om mau melakukan penipuan ke beberapa artis? Jadi gue yang nipu. Tadi gue yang yang sama pengacara. Ini sekarang gue yang nipu nih. Iya. Faktor apa yang bikin gue nipu? Iya. Faktor apa tuh? Kenapa Om nggak kasihan gitu sama mereka, sama Uya gitu? Uang. Coba cerita aja nggak apa-apa. Tisu. Nggak usah. Nggak. Bisa nih. Pengakuan ini. Ini dicatat ya. Jadi gue tuh sebenarnya kan memang selama ini nggak bilang ke semua orang apa yang terjadi gitu loh. Orang selalu menganggap gue tuh kayak lebih gitu. Padahal iya. Cuman kan maksudnya gue juga pengen lebih dari itu gitu kan ya. Makanya sekarang itu gue lagi itu memperbanyak lemak untuk melebihkan itu gitu. Jadi kayak yang tapi gue sama sekali nggak ada niat apa-apa kok buat ngejatuhin buat itu. Nggak ada karena gue lebih pengen ini dibanding itu gitu. Kalau yang sana ya mungkin pengennya ya kan kita nggak tahu gitu. Om jangan kelihatan bahagia gitu dong. Sedih. Oh, iya. Nangis. Oh, iya. Kenapa Om nangis Om? Lu yang nanya tadi. Nanyanya kemana-mana, gue bingung. Nah, ini kan Om udah nipu-nipunya. Seandainya Gue udah nipu-nipu kan? Iya. Seandainya Om udah terbukti salah nih, Om mau ngelakuin apa tuh? Om mau kayak gimana? Gue udah terbukti salah? Iya Om, apa yang Om lakukan? Mungkin telepon keluarga gitu ya. Gue nangis lagi ya, Nino? Iya, terserah. Beli. Ketawa juga nggak apa-apa. Lompat. Ya, gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan aktivitas tersebut ya. Oh iya. Iya, jadi kayak aktivitas itu sehingga gue dikenal sebagai orang yang ahli di bidangnya. Ahli. Bidang apa tuh? Make up. Karena aku suka make up dan di make upin. Iya, benar. Emang ya itu lebih ke passion ya. Passion fruit. Hah? Passion fruit. Bukan dong, bukan passion fruit itu kayak jus ya. Aku tuh lebih punya keinginan untuk bisa make upin banyak orang. Apa yang Om mau sampaikan ke Uya Kuya dan Denis Charissa yang udah membuat kasus ini viral? Teruskanlah. Karena media-media yang di luar sana yang mungkin belum resmi butuh berita. Mereka mencari uang dari sana. Banyak media abal-abal yang menghidupi keluarganya dengan cara mereka sendiri. Jadi perbanyaklah masalah. Perbanyaklah. Jadi saran Om, banyakin lagi masalahnya sarannya Om, bukan dikurangin. Ya karena hidup ini penuh liku-liku. Liku-liku. Kadang suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakan. Iya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Iya. Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Jadi hidup tuh kadang hidup kadang buruk banget. Nah itu. Menurut Om, kasus Om yang lakukan ini ada persamaannya gak sama yang inget gak yang kasus Crazy Rich KW yang kan sama-sama berkedok pengusaha yang kaya tapi aslinya gitu. Kesamaan atau Om cari inspirasi dari mereka? Ya. Saya memang mencari inspirasi dari banyak hal. Jadi memang kalau gue sih memang sangat mendapatkan inspirasi dari berbagai pihak. Jadi kalau mengikuti perkembangan kasus ini, kayaknya kedepannya gue berharap sih jangan selesai. Berkaitan dengan masalah Om nih kan. Sekarang kan zaman sekarang kan. Kok gue nggak tahu masalah gue? Diem. Zaman sekarang kan banyak masalah
penyakit mental udah dibiasakan sama Gen Z ya. Mental disease. Mental issue, mental health. Mental health. Sampai dipakai mental health dipakai untuk alasan penindakan kriminal. Itu tanggapannya Om gimana? Karena mereka punya mental issue, jadi mereka bebas melakukan criminal things, gitu kan maksudnya kan? Iya, gimana tanggapannya Om? That's good. That's good. Kok good bukannya bad ya? Iya maksudnya, ya itu mereka berarti terlatih untuk bisa mencari-cari alasan. Alasan. Iya gitu, karena kan hidup ini tuh kadang perlu banyak alasan. Banyak alasan. Iya, kenapa kita tetap hidup? Karena kita punya alasan. Alasannya menghidupi keluarga, menghidupi ayah ibu, orang tua, anak, istri, dan keluarga. Jangkrik. Bahkan kucing Garfield aja perlu makan gitu kan. Dan deterjen pun perlu dipakai untuk bisa membersihkan baju kita. Dan yang putih-putih dipisah. Harus menggunakan pemutih. Iya. Next question. Last question. Next. No? Next No, question. no. I love this show. Previous question. Oke. Yeah. Previous question. Gimana caranya? Lo tanya lagi dong, gue jawab lagi. Menurut Om, orang yang punya penyakit mental, misalnya orang itu jahat, itu mereka nyadar gak kalau mereka melakukan sesuatu kejahatan? Menurut gue, yang punya penyakit mental belum tentu punya uang. Oh iya, Om kena mental gak Om? Kena. Lu nanya yang ngaco dari tadi. Ya menurut gua kalau misalkan lu punya penyakit mental, biasanya orang yang ngasih tahu lu sama seperti anak kecil yang diberitahu oleh orang tuanya bahwa tindakan mereka salah. Jadi harus ada alarm. Nah, buat bangun tidur. Buat bangun rumah, gimana sih lu? Buat bangun ini, maksudnya bangun kesadaran orang tersebut bahwa apa yang lo lakukan ini salah. Nah, ada alarm bagus tuh di S1 yang kemarin gue beli tuh. Bagus banget. Bunyinya kayak gimana? Tuh. Bagus banget itu. Coba lebih gede dong, lebih gede. Gimana? Tuh. Kok gue nurut sih? Lu hipnotis gue ya? Om sendiri, ini serius nih. Gue serius. Dari tadi, I'm always serious. Serious. Why so serious? I'm not joking. Punya pengalaman ditipu gak? Ditipu? Ditipu. Iya, waktu itu aku ditipu sama Uya Kuya ya. Di acara bikin panik ternyata. Aku pikir itu beneran orang datang ke rumahku ditipu. Iya, selain ditipu aku ditimpuk waktu itu kan, ditimpuk sama mobil tinja. Iya. Cuman waktu itu tinjanya itu untung cukup gede, saya tinja 2,5. Iya, waktu itu. Oh, itu ninja. Oke. Waktu itu kan aku dilempar dan ternyata aku udah emosi. Namun sesungguhnya yang terjadi di balik itu adalah tipuan. Yang menipu itu adalah Uya Kuya dan Astrid Tiar. Astrid Tiar. Oh, bukan ya? Tadila. Astrid. Iya, itu yang menipu aku. Dalam kejadian itu pesan moral yang didapatkan pesan moral yang didapatkan adalah kalau mau buang tinja dari mobil tinja jangan di sembarang tempat. Karena aku ngeberesinnya tuh susah dan bau waktu itu. Iya, itu. Iya. Nah, pesan-pesan buat para penipu apa? Pesan-pesan. Lihat kamera. Pesan untuk para penipu, kalau mau menipu supaya tidak ketahuan, belajarlah menipu lebih baik lagi. Iya. Siapa penipu hubungi di gurunya. Hubungi yang ada di tiang listrik tuh. Ada tulisannya badut sulap. Nah, kalau badut sulap itu telepon, bukan penyodot PC. Beda. Badut sulap telepon terus bilang sama dia, "Happy birthday," gitu kan. Itu badut ulang tahun ya. Beda ya. Sekarang gua ada fast question buat Om. Oke. Ini yang lebih singkat. Gua jawabnya fast juga dong. Fast. Jadi kayak misalnya aku tanya 1 tambah 1. Cepet. Iya. Lu nggak bilang itu bener atau enggak dong? Yang penting cepet dong. 5 tambah 5. 10. Kan cepet dong. Nggak penting bener dong. Yang penting cepet kan? Oke. Iya bener juga. Fast question ya. Pilih kaya tapi nggak bahagia apa miskin tapi bahagia? Kaya tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena gua pas miskin juga nggak bahagia. Bener sih. Main golf atau nemenin istri jalan-jalan? Main golf. Atau main golf atau nemenin istri-istri jalan? Istri-istri jalan-jalan. Ada beberapa dong. Iya, enggak dong. Istri-istri. Iya, enggak dong. Aku lebih baik main golf. Iya.
Ya. Istriku bisa jalan sendiri. Oke. Nggak bisa juga istri diajak main golf tapi di lapangan yang berbeda. Atau om yang dimainin golf. Bah, jangan dong. Sebut satu artis yang menurut om itu public enemy. Uya Kuya. Cepet banget ya. Langsung gitu ya. Nggak ada alasan kenapa? Nggak ada ya? Aku benci Uya Kuya. Benci ya. Public enemy. Enemy. Oke. Apa sih? 3 kali loh gue hitung. Kalau om terlahir kembali, om mau jadi siapa? Aku mau jadi Astrid. Karena aku tuh sebenarnya suka sama Uya Kuya gitu kan. Cuma kayak Tadi kok aku sebelumnya nggak suka. iya aku benci karena dia memilih Astrid dibanding aku. Gitu. Iya, itu masalahnya. Dia jadi aku tidak bisa, aku harus jadikan dia public enemy karena dia lebih memilih Astrid gitu. Iya. Ini masalah percintaan nih. Di masalah percintaan. Makanya anaknya namanya Cinta. Cinta. Iya. Iya, oke. Itu dia. Ya harusnya Cinta tuh anak aku gitu kan. Iya. Tapi aku ya udahlah gitu. Satu kata untuk netizen yang barbar. Love. orang biasa hate, dislike, love ini love. Aku cinta semua manusia. Iya, lu cinta Luna. Yes. Siapa artis tercantik menurut Om Gilang? Artis tercantik. Bisa internasional, bisa. Aku bisa bilang aku nggak sih? Nggak mungkin ya. Menurutku artis tercantik di dunia ini adalah Ryan Reynolds. Enggak. Bunda Inul. Siapa sih? Inul Daratista. Inul Daratista. Ya, I could see. Karena dia tuh selalu nggak pernah kehabisan kuas make up. Kalau misalkan kuas make upnya habis, dia pakai kumis suaminya. Jadi dia selalu tampil prima dan penuh pesona. Pilih mendadak gila atau di penjara? Pilih mendadak gila. Dan setelah itu di penjara. Kalau di penjara baru mendadak gila? Ya itu bisa juga terjadi. Cuman aku lebih pilih mendadak gila. Karena sebelum mendadak gila pun hatiku sudah terpenjara. Kalau paru-paru Om di penjara gak? Paru-paru aku tidak di penjara, tidak terpenjara. Kebetulan aku usus buntunya yang terpenjara. Karena dia tidak tahu harus ngapain dan fungsinya apa usus buntu. Iya, oke. 6. Nih pilih Bang Ramzi atau Bang Irfan Hakim? Jirayut. Aku lebih milih Jirayut. Aku suka Jirayut karena dia lebih real ya, dia lebih natural gitu. Yang penting cepat. Kan nggak harus benar. Fast question bro. Ya. Fast question ya. Oke. Tik. Goyang tik. Titik terendah dalam kehidupan. Apaan sih lu? Oh, lu mau ngelawak barusan? Nih. Diam. Oke, gue diam. Titik terendah dalam kehidupan Om Gilang apa tuh? Saat wawancara ini terjadi. Ini titik terendah aku. Aku merasa tidak punya daya apa-apa. Terasa dikontrol gitu ya? Iya. Aku sangat merasa lemah. Oke. Last question nih guys. Last question. Last question ada nih last question. Ini penting banget. Oke. Ini soalnya apa ya? Berefek kepada ekonomi dan politik Indonesia. Wah, ini penting. Gue suka banget. Iya, Om lebih pilih Pertamax atau Shell, Om? Wah, kalau aku sih lebih pilih Pertamini. Kamu tahu Pertamini? Ya, karena itu membangkitkan UMKM. Iya. Kalau gue sih lebih suka Alfa Mini sih. Aku lebih suka Daus Mini. Karena dia lucu gitu. Aku lebih suka Mini Cooper, Om. Wah, kalau itu sih beneran ya. Iya, cuman kalau Cooper kan kurang pergaulan. Kalau bisa cari yang pergaulannya oke lah. Itu jangan sampai salah asuhan, salah pergaulan. Cooper tuh bukan yang dibawa ke bandara. Koper, itu koper. Itu koper. Kamu tau kopet gak? Kodok kopet. Dulu ada ketik Rex pasti kopet gitu ada, nggak tahu ya. Oke, kamu belum lahir. Oke.
Udah sih Om. Oke. Segitu aja. Nggak apa-apa. Gimana Om? Enjoy gak? Nggak apa-apa. Seperti yang tadi aku bilang, itu titik terendah. ini titik terendah aku. Mungkin setelah ini aku akan ke psikiater. Oh iya. Masuk RSJ. Ya, aku kena mental. Mentalnya terbanting-banting ya. Wah, sangat kebanting. Terpuih-puih. Iya. Biasanya kamu ngeprank banyak orang, ini ngeprank dengan pertanyaan-pertanyaan. Podcast ngaco ini ngaco banget. Oke deh. Oke guys, sampai sini aja dengan tamu spesial kita siapa? Udah, sampai sini aja daripada tambah stres ya. Iya, no. Mending udah no. Capek ya? Capek no mikir no. Ya udah guys, sekian buat konten gue hari ini. Jangan lupa subscribe to my channel, like this video, comment, share. And see you guys at the next video.